supaya untuk lebih efektif lagi acara kita mulai ya acara kita pertama dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian guna lebih memperkuat ya mungkin ruh acara kita kali ini kita minta Bapak Aksa ya Sekjen KMI sebelumnya untuk membacakan Al-Quran dan mungkin nanti terjemahannya Pak ya. Silakan Pak. Sini aja ya. Belum. Iya. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk pekerjaan yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya
Seburuk-buruknya suara ialah suara bertanya. Terima kasih kepada Bapak Sanul Fardi atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Qurannya. Semoga kita yang mendengar ya, maksudnya mungkin Pak saya yang membacakan mendapatkan pahala yang besar atas penting yang sudah dibacakan. Selanjutnya mungkin kami minta ya sedikit memberi sambutan, mungkin memperkenalkan ya tentang kegiatan KMI pengajian bulanan ini, atau mungkin jika ada hal-hal lain yang ingin kami sampaikan. Silakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bundan dan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berkenan meringankan langkah kaki dan melapangkan hati untuk menghadiri acara pengajian bulanan KMI ini. Jadi pengajian bulanan KMI ini mungkin kali yang kedua. Insya Allah rencananya kita akan adakan setiap bulan untuk menjalin silaturahmi dan juga untuk memperluas, menambah keimanan tentu saja dan wawasan kita semua. Dan tidak terasa sebentar lagi kita juga sudah akan masuk, terutama sekarang bulan Syakban ya. Sebentar lagi juga kita akan punya kerja besar ya, kerja besar yang setiap tahun kita selenggarakan, yaitu bulan Ramadan. Nah, untuk itu KMI masih membuka kesempatan yang seluas-luasnya apabila ada masukan-masukan terkait dengan program kegiatan Ramadan, utamanya dengan melihat kegiatan sebelumnya supaya senantiasa ada peningkatan dan perbaikan. Lalu yang berikutnya, pada kesempatan kali ini kita juga mendapat kehormatan ya dari narasumber ya, ada Pak Husni, Pak Prihadi, kemudian juga yang baru datang ya Pak Abdi, dia sekarang ada namanya, kita Pak Iqbal, dengan tema yang menurut saya cukup penting ya. Jadi beberapa hari lalu saya sempat baca sebentar di koran, itu ada buku yang mengulas lagi tentang, kalau tidak salah, Nakahama Manjiru. Itu kan salah seorang tokoh yang meletakkan mungkin dasar-dasar pendidikan di Jepang ya. Jadi saya kira kemajuan suatu peradaban atau suatu bangsa tidak bisa lepas dari bagaimana proses pendidikan itu dilangsungkan. Dan kita juga tidak bisa menutup mata ya, bahwasanya Jepang juga salah satu yang negara terkemuka di bidang pendidikan. Dan ini bisa kita kaji, kita kaitkan dengan tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Aksa tadi ya, bahwasanya pembentukan karakter, atau kalau dalam bahasa Quran yang mungkin pembacaan ayat-ayat Quran itu menjadi sesuatu yang sangat dominan untuk bagaimana terbentuknya karakter suatu bangsa. Kalau kita kaum muslimin ya karakter kaum muslimin ini. Sebagaimana Rasulullah juga pada saat membangun peradaban Islam, dia tidak memulai dari ekonomi atau sains, tetapi bagaimana membentuk karakter pribadi muslim menjadi yang tangguh. Mungkin tidak berpanjang lebar ya. Mudah-mudahan tahun ini juga KMI akan membuka program ya, haji lagi yang insya Allah akan disampaikan di bagian ujung acara pengajian kita kali ini. Mungkin demikian, lebih dan kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan semakin banyak lagi ya, orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pengajian bulan KMI ini. Nah, kita berusaha untuk istiqomah, dan tentunya juga hal-hal lain ya, seperti publikasi, kemudian juga mungkin kalau misalnya kita berkesempatan mengundang Ustadz juga dari luar ya, kita akan juga coba ke arah sana insyaallah. Mungkin agak sedikit nih, istilahnya dalam bahasa Jepang maidaoshi ya, agak cepat dari rencana, tapi insyaallah tidak masalah ya, mungkin kita biar bisa berdiskusi lebih panjang. Saya undang Bapak Yan Surono untuk hadir di sini sebagai moderator. Beliau ini adalah tuan rumah, bukan penjaga gawang ya Pak ya. Insyaallah guru di Sekolah Republik Indonesia Tokyo.
tempat kita berada ya di sini, di sebuah tempat di mana kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat kontekstual ya, yaitu tentang pendidikan. Dan sepertinya ya tidak ada lagi yang lebih tepat ya kalau berbicara pendidikan, atau mungkin nanti mengawal ya pembicaraan kalau dia itu selain guru gitu. Dan langsung saja lah tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan kepada Pak Ian untuk mengawal diskusi siang hari ini. Silakan Pak Ian. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Bodan. Nih, jadi formal sekarang agak santai saja. Sehingga ketika saya dimintai tolong Mas Bodan untuk menyampaikan salam kepada Bapak Adibut, saya dapat sedikit rezeki sama beliau. Bapak Adibut baru datang, kemudian saya samperin, Pak, mohon maaf ada amanah dari KMI. Apa lagi? Apa lagi? Ya ini kepingin bicara-bicara Pak, nanti jadi pemateri. Enggak mau, pokoknya relax saja, sharing aja bisa gitu. Untuk itu supaya lebih indahnya gitu kan, supaya lebih apa ya, bahwa kita akan mengalir begitu rupa, sehingga meja yang tadi sudah kita siapkan dibongkar habis oleh beliau gitu kan, supaya lesehan saja gitu kan. Nah untuk itu kita perkenalkan Bapak Adibut kita atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Bapak Insinyur Muhammad Iqbal Jawad MSc PhD, untuk segera ke depan. Iya, jadi harusnya deng ada musiknya, tapi pemain gamelannya nggak ada deng. Nah, datang lagi. Nah ini baru satu gitu kan, baru satu. Akan lebih begitu nikmatnya, begitu indahnya, ya. Seandainya sharing ngobrol-ngobrol yang merupakan apa itu materi yang insya Allah didengar oleh dunia ini, karena langsung disiarkan langsung gitu kan. Disiarkan langsung, ada tambahan nih yang tidak kalah luar biasanya. Teman kita, saudara kita, gitu kan? Bapak Prihardi Kahar PhD. Kami persilakan untuk langsung. Iya, langsung supaya ini kelihatan audien yang ada di luar ini gitu kan, kelihatan. Oh ini loh, gitu kan. Nah ini dua, dan yang terakhir merupakan penutup. Saya baru ngeh juga, ternyata dengan acara ini kita itu bisa menyatukan dua sahabat yang pertama berjauhan gitu kan, yang sudah lama sehingga bisa bertemu ulang gitu kan di sini, dia tidak diduga-duga. Nah sahabat kita juga dan merupakan sahabat karib Bapak Adibut juga ya, Bapak kita Bapak Ahmad Husni Tamrin PhD, untuk segera di depan ya. Terima kasih. Nah ini sudah, kalau bahasa bis itu ini sudah mulai ya kan, sudah kru dan sebagainya sudah siap, penumpang oke, ya insya Allah seperti itu ya. Penumpangnya semuanya ya. Jangan super kencang lagi. Iya, ini tapi sudah diganti namanya gitu kan. Ya, jadi insya Allah ini sangat luar biasa. Ini dari sebuah pembukaan yang sangat amat luar biasa. Nah, supaya Bapak dan Ibu semuanya mengetahui begitu luar biasa, beliau datang ada event-event yang sangat luar biasa, pendidikan dan investasi dunia akhirat. Itulah tema kita hari ini, sangat luar biasa. Ada sedikit ya syair-syair dari Timur Tengah gitu kan, tolabul ilmi wal bisin dan sebagainya. Nah sekarang itu posisinya ada di Jepang. Ketika saya mencoba melihat CV beliau ini, rata-rata dari Jepang gitu kan. Nah berarti kan sisi pendidikannya kenapa tidak mengikuti syair-syair bagus dari Timur Tengah yang harus ke Cina gitu kan. Nah oleh sebab itu, daripada saya uraikan begitu panjang dan lebar menjadi luas gitu kan, hitung-hitungannya kalau menghitung luas gitu kan, panjang dan lebar gitu kan sama dengan luas. Mungkin supaya lebih enaknya sekilas bahwa Bapak yang pertama nanti Bapak Muhammad Iqbal PhD, bahwa beliau juga alumni dari sini gitu kan. Bagaimana dengan pepatah walau bisin itu
tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina gitu kan. Nah ini sekarang di negeri Sakura gitu. Sebelahnya Cina. Untuk itu kami persilahkan sedikit tausiah, sedikit ya pembuka gitu kan. Pembuka bagaimana pendidikan dan investasi dunia akhirat itu. Kami persilahkan ya kurang lebih supaya enak kita balansi ada 10 menit. Ya, demikian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasa-rasanya lebih berat dari ujian dokter. Waktu di Dadak sama Pak Arman, ketemu sama Pak Ian untuk membawakan materi ya diskusi kan mengenai pendidikan dunia akhirat. Saya tiba-tiba terlintas berapa tahun yang lalu ya? Tahun 83 saya masuk universitas. Nggak lama kemudian saya ikut basic training HMI Basra HMI. Jadi tahun 83 HMI belum terpecah dua, nggak seperti sekarang. Ada 2 HMI di Indonesia itu. Ada yang namanya Majelis Penyelamatan Organisasi HMI MPO dan ada satu lagi HMI. Ya, saya ingat sekali pada saat itu, ini saya hanya kutip aja lagi satu kali, para instruktur berulang kali mengucapkan surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, yang kira-kira artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu terlintas lagi sama saya setelah beberapa puluh tahun untuk membawakan berdiskusi tentang ini. Dan saya mencoba untuk melihat lagi siapa sih sebetulnya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Saya kira mudah-mudahan kita semua di dalam balai ini termasuk orang di dalamnya. Dan itu saya mencoba lagi untuk membuka surah Az-Zumar ayat 9 yang bunyinya artinya kira-kira seperti ini. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Saya tiba-tiba teringat beberapa kejadian di Indonesia. Terus terang, salah seorang anak saya besarnya di Amerika. Karena kami, istri saya kami S2 di Amerika, saya jadi peneliti tamu kurang lebih 3 tahun. Kita sering menonton American football. Setiap minggu itu kita nonton American football. Dan setiap nonton itu kan kira-kira durasi American football itu 3,5 jam. Tapi sebetulnya mainnya itu hanya 45 menit kali ya. Lebih banyak berhentinya daripada dan tidak ada perkelahian. Tapi begitu pulang ke Makassar, saya dari Makassar, dari Lukas, nonton di Stadion Matu Amin SM dengan apa begitu. Selalu saja ada ribut, lempar macam-macam, lempar botol dan segala macam. Karena saya itu sempat ngomong seperti ini, what's wrong with them? Apa yang salah dengan mereka? Tidak ada ini, tidak ada apa namanya. Kita nggak tahu salahnya apa orang dilempar. Dan untuk menjelaskannya susah sekali. Menjelaskannya susah. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa mungkin ini efek dari pendidikan. Kalau kita hubungkan tadi dengan seperti yang disebutkan oleh Pak Ian, kalau yang namanya investasi itu kan, kalau investasi apartemen, investasi emas, titik sampai mati selesai kan. Kalau yang investasi kita ini tergambar di tiga persoalan yang begitu orang meninggalkan 3 persoalan. Yang pertama amal jariah.
Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau lihat secara filosofi, ketiga-tiganya ini kan pendidikan. Jadi, kalau misalnya mau mendapatkan, boleh banyak orang jago, boleh banyak orang yang mengatakan macam-macam, tapi apakah dia bermanfaat buat orang lain? Kan menjadi tanda tanya lagi gitu kan. Sehingga tidak masuk dalam kategori ini. Kalau kita bawa ke belakang ke surah Al-Mujadilah ini tadi, apakah kita ini termasuk orang-orang yang ini? Termasuk orang-orang yang berilmu pengetahuan ini? Karena yang bermain akal seperti yang disebutkan tadi oleh Al-Sumar, masa kita nggak bisa memikirkan? Sampai saya berpikir nafsu hewani kita luar biasa daripada nafsu insani. Nafsu hewani itu kayak anjing, tepuk begini bereaksi dia. Semestinya kan kalau nafsu insani dia akan berpikir terus gitu kan, betul nggak yang saya lakukan ya? Betul nggak yang lakukan? Katanya semakin lama dia berpikir, semakin nafsu insaninya semakin ini. Tapi begitu dipukul aja dibilangin, oh, Pak ini kok gendut banget sih. Tapi saya nggak tahu. Jadi begitu dia merespon, kan yang terjadi terus terang kita di Indonesia sedikit aja, gitu, cepat sekali. Karena menurut saya mungkin salah satu ujung-ujungnya di pendidikan itu. 5 menit terakhir saya hanya mencoba untuk salah satu hadis, nggak tahu ini sahih atau tidak, itu menyebutkan bahwa al-ummahatu madrasatul ula. Pendidikan utama seorang anak ada di tangan ibunya. Coba lihat aja ke Jepang. Jepang setelah restorasi Meiji, mereka sangat paham dengan yang namanya Kyoiku Mama. Kyoiku, pendidikan yang merupakan hasil mama ibu. Jadi pendidikan yang semuanya ibu yang di tangan ibu gitu. Jadi orang-orang Jepang percaya sampai sekarang bahwa mereka hebat sampai sekarang karena pendidikan yang diberikan oleh ibu, bukan oleh bapak. Karena bapaknya yang parater tiap malam gitu kan. Jadi ibunya yang betul-betul tangguh gitu. Dan walaupun mungkin sekarang berubah Pak, ibu yang saya hormati, sekarang itu Yutori Kyoiku ya. Yutori Kyoiku itu space, bebas. Mereka walaupun begitu, Yutori sama Kyoiku itu masih debatable, masih debat mereka mana yang paling bagus nih, Kyoiku atau Kyoiku Mama atau Yutori Kyoiku. Sehingga kalau kita bisa mendapat lesson learn dari situ, mungkin ya, saya nggak tahu persis pendidikan itu dari ibu, dan itu bisa terlihat di jalan secara jelas, walaupun ada kekurangan tidak semua begitu, tidak 100%. Pendidikan di Jepang mereka tidak mendapatkan khusus pendidikan agama yang mulai dari taman kanak-kanak. Kalau kita kan taman kanak-kanak kelas 1 SD sampai kelas 12 sekarang, tambah 1 semester di universitas. Terus terang kalau kita lihat di keadaan di Indonesia menjadi tanda tanya, kenapa kekerasan itu cepat sekali. Dan saya sedikit yakin bahwa education ada lag di pendidikan. Jadi saya nggak tahu, nanti mungkin kita di diskusi aja kita ini kan, karena kemarin juga saya di diskusi sama Pak Arman bilang ya kita santai-santai aja lah, karena kadang-kadang kalau yang pengajian ini satu arah Pak, sini hakimnya, sana yang dihakimi Pak. Jadi mudah-mudahan saya bersedia terus terang kemarin untuk duduk di sini, karena tidak akan menghakimi siapa-siapa. Kita hanya melihat contoh, kemudian kita mendapatkan lesson learn, kita feedback ke belakang, kemudian kita lihat ke depan apa yang harus kita lakukan.
That's all. Nggak ada yang lain dari itu. Saya kira itu poin dari saya. Nanti kita bisa diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Ada dua yang perlu kita garisbawahi, bahwa pendidikan, kemudian ada investasi, dan yang sangat luar biasa yang barusan terucap oleh Bapak Iqbal yaitu ibu. Nah, luar biasa ini. Ini bukan ibu, bapaknya nggak disebut supaya bang saya sebut bapak, gitu kan? Ini ada dua. Ini bagaimana ini dua ini harus dikombinasikan, ya kan? Tadi sudah dijelaskan sedikit bagaimana ala Amerika datang langsung ke Makassar. Makassar itu bagian Indonesia ya Pak? Iya. Di bagian dari Indonesia. Oh gitu ya, sama tetanggaan dengan Sulawesi. Ya, itu ditahan dulu. Bagaimana rupanya beliau menghitung bahwa adanya amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat, termasuk merupakan bidangnya education. Tambahkan lagi satu, kita tahan dulu. Insya Allah tidak kalah luar biasanya. Bapak kita, Bapak Prihardi Kahar, merupakan penggagas dari ASI Kita Foundation, supaya lebih indah ya, dengan durasi yang sama. Kami persilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Topan itu menghubungi saya. Bersedia nggak menjadi pembicara yang cara lain? Memang kaget waktu itu ditelepon. Waktu itu saya jawab, kalau saya dipercayakan, insya Allah saya akan berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Dan tema hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alfred ya. Tema hari ini adalah tentang pendidikan dan investasi dunia dan akhirat. Temanya itu sangat berat sekali sebenarnya. Karena kata pendidikan itu sangat berat. Kadang-kadang kita mengartikan pendidikan itu sama dengan belajar. Ternyata pendidikan itu bukan belajar. Malah ada kata pendidikan dan pembelajaran. Kalau belajar itu kita sama dengan meraih, tujuan dari belajar itu adalah meraih ilmu, jadi untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan pendidikan itu sebenarnya adalah langkah untuk pembelajaran. Jadi pendidikan, dengan adanya pendidikan itu ibaratnya sebuah gelas yang diisi dengan air. Jadi kalau pendidikan itu bagaimana membuat gelasnya? Kita ingin mendapatkan ilmu namanya air, tentu harus dibikinlah kayak gelas atau kayak ada yang bisa menampung air. Maka itu ada namanya pendidikan, dibentuk wadahnya. Setelah itu dikejar dengan membawa gelas itu, dikejarlah air, itulah ilmu. Itu arti dari pendidikan dan pembelajaran. Nah, sekarang itu yang paling misalnya kalau di Jepang, bandingkan Jepang dengan Indonesia, mungkin barangkali di Indonesia sendiri itu kayaknya yang diteberatkan adalah pembelajaran, bukan pendidikan. Ada namanya mata pelajaran namanya agama, tapi juga itu dilakukan nantinya pembelajaran. Kayak gitu, anak-anak dituntut untuk mendapatkan ilmu agama. Tetapi anak-anak sendiri tidak siap, tidak terbentuk kelas-kelas di hatinya untuk menampung ilmu-ilmu agama itu. Kalau dari ditampung dengan benar, itu nanti akan tahu anak tersebut bagaimana cara menerapkannya. Sedangkan Islam itu sebenarnya ayat pertamanya itu adalah Iqra, disuruh baca. Di situ di dalam ayat pertama itu Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk belajar, dan juga di situ diajarkan kepada Rasulullah itu pendidikan, kata di situ. Maka itu Islam itu, Rasulullah SAW dalam pendidikannya, dalam isi dan isi
Rasulullah itu sebenarnya adalah tentang pendidikan, bukan pembelajaran. Jadi Islam itu titik pentingnya itu adalah pendidikan. Karena dengan Islam mengajarkan bagaimana seharusnya itu seseorang itu ya sebagai manusia, sebagai Allah. Dan tujuan daripada mencari ilmu itu adalah wajib. Itu sebenarnya tujuan mencari ilmu itu adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dan ini sekarang di Indonesia kayak gitu, sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia itu pendidikan yang diterapkan di Indonesia itu sangat tinggi sekali sangat tinggi sekali. Tetapi sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu tidak hanya mencetak orang-orang yang pintar saja, tetapi dia tidak punya kepribadian yang cukup karena tidak dilandasi dengan pendidikan tadi itu. Malah banyak itu namanya sekarang sekolah-sekolah di Indonesia itu yang sekolah yang bertaraf internasional, dan banyak sekolah-sekolah itu yang dikomersialkan kayak gitu. Kalau tidak punya duit tidak bisa sekolahkan anaknya kayak gitu. Atau masuk sekolah yang biasa, yang murah kayak gitu. Itu di situ kualitas gurunya rendah. Akhirnya bagaimana gitu pendidikan Indonesia? Kebanyakan pendidikan di Indonesia itu ditujukan kepada pembelajaran, mengajar ilmu, bukan untuk mendidik anak itu menjadi anak yang soleh, bukan menjadi anak itu yang tahu dengan syariat, tahu dengan agama. Karena ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu agama, sedangkan fardu kifayah kayak ilmu kedokteran, kayak saya ilmu mikrobiologi kayak gitu. Maka itu kalau sudah diterapkan, diletakkan batu pertama fardu ain yang ilmu agama itu dahulu, itu akan terbuka jalan untuk mempelajari ilmu-ilmu kayak ilmu dunia yang sifatnya fardu kifayah. Maka itu ada ya, kita makin banyak belajar, makin tahu kekurangan kita. Tetapi banyak orang yang makin belajar makin sombong. Kalau dia misalnya udah jadi profesor misalnya gitu ya, udah jadi saco atau jadi apa gitu, pokoknya dia menguasai semuanya gitu. Udah sombong gitu. Seharusnya makin banyak ilmu seseorang itu, dia akan makin merendahkan dirinya. Karena apa? Karena ilmu yang diajarkan berdasarkan pendidikan keagamaan, di dalam hatinya itu makin banyak dia belajar, makin tahu kekurangannya, makin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan belajar itu sebenarnya untuk mencari keridhaan Allah, begitu. Dan itu nanti bisa kita diskusikan lagi lebih lanjut tentang adat cara bagaimana cara menuntut ilmu supaya ilmu yang kita sampaikan itu bisa barokah. Nah di Jepang sekarang itu ikut tadi itu saya sekarang sebagai associate professor di Meisei University. Meisei University itu beda dengan misalnya Tokyo University, beda dengan saya dulu 6 tahun di Tokyo Institute of Technology, Tokodai. Tapi setelah itu pindah ke Meisei University sebagai associate professor. Begitu. Saya merasakan sekali efek dari Yotori itu, di mana anak-anak yang masuk di sekolah di kampus di universitas saya itu levelnya ini turun sekali kayak gitu. Kemudian satu lagi anak-anak tersebut itu susah diajarkan sesuatu. Artinya sifatnya itu anak-anaknya jadi wagamama gitu ya. Disuruh ayo kerjakan ini, ayo kerjakan ini, katanya untuk apa kerjaan ini? Tanya gitu. Ini kan untuk kamu untuk riset. Yang untuk riset itu apa? Katanya. Oh nanti juga ada cari kerja juga nggak dapat kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada pikiran-pikiran yang kecil kayak gitu, yang merendahkan kualitas kayak gitu ya.
Maka itu Yotori Keiko sekarang dipermasalahkan. Tapi asal usul dari Yotori Keiko itu ada juga sebenarnya dulunya gitu. Karena dulu pendidikan di Jepang itu bebannya cukup berat. Akhirnya beban gurunya cukup berat kayak gitu. Nah sekarang semuanya dikembalikan ke Kyoiku no Mama. Kyoiku no Mama. Sebenarnya Yotori Keiko itu sebenarnya tujuannya Kyoiku no Mama kayak gitu. Di mana keikutsertaan orang tua diminta untuk aktif dalam mendidik dan mempelajarkan anak-anaknya. Tetapi kenyataannya ekonomi Jepang makin lama makin payah, gaji makin lama makin kecil, kayak gitu. Akhirnya ibu dan bapaknya harus bekerja, dan akhirnya nggak ada waktu orang tuanya untuk jadi Yotori Keiko-nya itu tidak siap untuk menampung hal tersebut. Itu menjadi permasalahan. Dekat atau lambat itu Indonesia mungkin akan kejadian kayak gitu. Dan kita bisa belajar dari situ. Siapa tahu nanti kita bisa menemukan solusi-solusi yang baik untuk generasi-generasi penerus kita. Insya Allah. Demikian dulu dan mohon maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sudah ada 2, jadi sudah mulai terangnya, sudah mulai kelihatan. Jadi yang pertama secara garis besarnya, dan saya mohon maaf pada Mas Bon, dan tadi sudah dijelaskan harus ada gelas-gelasnya. Nanti perlu rasanya itu breaknya itu bukan gelas-gelasnya ini mungkin supaya lebih bermakna gitu kan. Mungkin seperti itu. Mungkin dengan ibu-ibu juga begitu. Nah ini sangat-sangat luar biasa. Jadi dari titik terang jelas. Nah kemudian sangat luar biasanya lagi. Nah ternyata ini ada 2 sisi kayaknya antara pendidikan dan investasi. Itu kayaknya tidak bisa dipilah-pilah. Karena tadi beliau sudah menyinggung bahwa di Indonesia mungkin menjadi pendidikan yang dibisniskan atau bagaimana. Nah ini untuk sementara mohon maaf, kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk menahan unek-uneknya dulu, karena akan semakin luar biasa dengan pembicara kita yang terakhir, ya kan? Untuk sharing, insya Allah Bapak Ahmad Husni Tamrin PhD. Itu terima kasih, silahkan 10 menit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia mempersiapkan acara pengajian bulanan kami ini. Sekaitan dengan pendidikan, mungkin saya sedikit ceritakan bahwa saya sekarang di asisten profesor di Keio. Selama 2-3 tahun belakangan ini, karena saya terlibat di proyek Global 30 yang artinya Jepang ingin membuka pendidikannya ke internasional dengan membuka program-program bahasa Inggris. Secara praktis saya mendapat pengalaman untuk melihat bagaimana pendidikan itu sebagai industri. Jadi ini mungkin kita sebagai orang tua kita tidak terlalu lihat ini sebagai sebuah industri, tapi pada kenyataannya pendidikan adalah sebuah industri. Karena ini adalah industri, ini industri layanan. Orang tua kita juga tentu, mungkin orang-orang tua kita juga tentu dari dulu sudah melihat pendidikan sebagai sebuah investasi. Dalam proses Bapak menjual Keio dan pendidikan Jepang ini, kami itu pergi ke sekolah-sekolah yang kaya, sekolah orang kaya, yang SPP-nya itu 10.000, 20.000 US setahun, lebih mahal dari SPP saya sekolah. Jadi bayang, ya mereka tuh gampang mikirnya, karena ini investasi ya. Sekolah 4 tahun 1 lulus, ongkosnya berapa? Mau 10 juta yen sama SPP dan biaya hidup. Kalau di universitas negeri beda ya, SPP-nya separuhnya dari swasta. Oke, 10 juta yen. Oh kalau orang Indonesia, oh 1 miliar ya, 1 miliar. Oh 1 miliar. Pertanyaan berikutnya adalah
kalau dia lulus anak saya bisa apa? Karena ini melihat sebagai investasi dunia. Bisa apa? Oke. Oh bisa gini jalurnya sampai CIO karena kita bidang IT. Kalau saya bidangnya Pak Priyadi pasti orangnya beda. Lulus bisa apa kan gitu. Nah, tetapi ini jelas paradigma di sini adalah investasi dunia. Tapi sebenarnya dalam kita melihat pendidikan ini, kita harus sadar bahwa investasi yang lebih besar dari itu jauh lebih penting. Ini yang Pak Iqbal tadi sudah sampaikan tentang amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Investasi inilah yang sebagai seorang muslim ini harus kita kejar. Mungkin kalau tidak salah ini dinisbatkan ke Sufyan Ats-Tsauri bahwa barang siapa yang menginginkan dunia adalah dia mencari ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat adalah dia mencari ilmu. Nah, saya pikir hal inilah yang kita harus tanamkan ke paradigma kita. Kalau orang paradigma biasa adalah melihat pendidikan itu investasi dunia. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau udah lulus anak saya bisa apa? Karena ini taruh uang, habis bisa ngapain dengan uang ini? Nah inilah yang mungkin ini juga sangat senada dengan yang Pak Priyadi sampaikan bahwa kita harus meletakkan dasar pendidikan itu ke fokusnya kemana? Bahwa orang yang ingin mencari dunia dia akan mendapatkan dunia. Tapi orang yang ingin mencari akhirat, insya Allah dia akan mendapatkan akhirat dan dunia. Nah, jadi melihat pendidikan sebagai investasi dalam hal ini, tentu sekali lagi kita harus melihat jangka panjang. Apakah memang yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang sudah tepat untuk jangka panjang kita? Jangka panjang kita ya, yang mungkin cocok sekali kalau kita singgung yang doa untuk istri dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya beberapa waktu lalu sempat membuka situs salah satu video di YouTube yang membahas tentang betapa indahnya doa ini. Karena kita melihat ini sebagai investasi pendidikan, itu sebagai investasi jangka panjang. Saya pikir ayat ini, doa ini pas, karena barangkali di situ dijelaskan konteks yang dimaksud dengan qurrata a'yun ini. Karena kita bukan orang Arab, kita tidak tahu konteksnya orang Arab itu bagaimana melihat qurrata a'yun. Yang disebutkan dengan qurrata a'yun ini adalah suatu bukan yang indah dipandang begitu saja, tetapi sesuatu yang mendapatkan keuntungan, ketenangan bagi kita. Jadi mata yang teduh itu semua ketenangan, semua hal yang indah-indah. Mata yang panas itu semua kerugian. Jadi kita harus melihat lagi ya, sekali lagi pendidikan itu, karena kita insya Allah kita sebagai orang tua selalu berdoa. Salah satu doa kita tuh insya Allah termasuk doa ini. Dalam tindakan sehari-hari kita harus melihat pendidikan jangan sebagai investasi dunia, tapi sebagai investasi akhirat. Karena yang berpikir bahwa pendidikan itu sebagai investasi dunia orang sudah banyak. Hampir semua orang berpikir seperti itu. Saya bisa mengatakan ini karena saya praktis sudah masuk dalam pendidikan sebagai sebuah industri. Ya, jadi saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mungkin berikutnya kita akan diskusi tentang bagaimana hal-hal yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah dari
bapak-bapak yang ada di depan sudah memaparkan, jadi sedikit tapi